wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya badah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'du. Para salikin, sahabat-sahabat saya, para zuama, para intelektual, kolega dan sahabat-sahabat saya, serta jamaah ngaji kolbu, semoga kita insya Allah mendapatkan rahmat, ma'unah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang kita tidak pernah mampu menghitungnya. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para salikin rahimahullah, sahabat-sahabat saya, jamaah semua, mari kita lanjutkan di dalam hal kitab Maqasidur Riayah. Babnya masih insya Allah ini yang terakhir ya, tentang faslun fima yudha'ifu dawa'iyar riya wa yukassiru asbabahu. Jadi hal-hal yang melemahkan orang, oh nggak jadi riya deh, nah, kira-kira kan gitu. Dan menjadi destroyer yang menghancurkan terhadap penyebab riya. Agar kita ingat itu dan kita nggak jadi riya. Eman atau sayang apa yang kita lakukan nanti tidak berbuah. Karena itu saya lanjutkan para sahabat dan jamaah semuanya di dalam mungkin insya Allah bagian terakhir. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nalbihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha anna ma yanalu minhum la khasalallahu ma'a ta'arrudihi lahabil afat lakana min akhsaril khasirin ma'a annahu yazhalu ma yahsulu lahu minal manzilati fi qulubin nas mimma yudhiruhu min a'mali wari'ihi wala ya'manu ayyud imahumullah ta'ala ri'aihi fayam kutuhu wa yahrumuhu wa yadurhu wa la yanfa'uhu fayakhsarud dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Para salikin, para jamaah semuanya, kita diingatkan oleh Syekh Izzuddin di dalam kitab ini. Dan ini agar hati kita bersih di dalam beramal. Apa seringkali orang beramal dan agar amal kita itu terhindar dari riya. Wa minha anna mayanul minhum, ada yang mereka yang hasilkan ya, yanal min, apa yang kita lakukan yang kita hasilkan itu ya, apakah itu berkaitan dengan hubungan sosial, berorganisasi, mencari rezeki, berdakwah kadangkala ya. Lau khasalallahu ma'a ta'arrudhi laha bil afat. Nah, kita menghadirkan sesuatu, mendapatkan sesuatu di dalam hal bermuasyarah sesama manusia itu, mengapa? Saya kalau tidak melakukan afat, tidak melakukan bahaya kepada orang lain, tidak mengambil orang lain, tidak menfitnah orang lain, tidak kasar ya maaf, tidak merampok hak orang lain, saya nggak dapat. Nah, karena itu dia mengatakan, ya saya harus lakukan itu. Nah, gitulah. Nah, dia mengatakan seperti itu. Lau hasolallahu ma'a ta'arudillah fil afat. Saya tidak akan mendapatkan, menghasilkan apa yang dapatkan itu kalau saya tidak bil afat, tidak dengan cara menyelakai orang, malapetaka orang. Nah, lakana min akhsaril khasirin, sehingga dengan demikian mereka itu menjadi orang yang rugi karena kebijakan kita,
karena aturan yang kita buat, karena kompetisi kita, mereka rugi. Nah, itu dia melahirkan situasi seperti itu. Ya, ma'annahu yaz'alu ma yahsulu lahu minal mangzilati fi qulubin nas, dan mereka kadangkala tidak peduli ya apa yang dia hasilkan itu apakah bisa melahirkan mangzilati fi qulubin nas, yaitu terhadap amalan-amalan kita itu merugikan hati manusia, atau paling tidak orang lain itu tidak tahu terhadap yang kita hasilkan. Seringkali begini para sahabat ya, kita itu melakukan sesuatu ya, orang lain rugi ya, ada dua. Satu, orang lain yang kita rugikan tahu, ya wis, bahasa lainnya tak titeni aja ya. Ini tak catat kamu sudah merugikan saya. Tahu diriaknya itu, artinya dicelakai itu tahu. Atau paling tidak ya udah nggak apa-apa, wong saya juga dapat dari dia, kira-kira kan gitu ya, satu-satu. Nah, dengan demikian ya hati manusia itu apa? Mimma yudhiruhu min a'malihi wa riyaihi. Kemudian dengan demikian apa yang kita lakukan itu amal-amal kita itu ya, dan seringkali kita tampakkan ya, min amal riyaihi, yudhiruhu min amali wa riyaihi. Yudhiruhu kita tampakkan, riya kita, min a'malihi dari apa amal-amal kita, riyaihi yang kita riakan. Jadi ada yang kita tampakkan, ya memang saya sengaja riak, ya, saya punya ini, punya itu, woi saya orang hebat, kira-kira itu, biar orang lu takluk kepada kita. Nah, apa yang terjadi? Ya, orang yang riak pasti ada hati kecilnya. Dia apa? Wala ya'manu ayyud li'ahumullahi ta'ala ala riyaihi. Memangnya Allah tidak melihat ya dengan yang kita riakan. Karena itu wala ya'manu, maka orang yang riak pun tidak merasa aman dengan yang dia lakukan, karena ini terdesak. Saya melakukan riak, orang dianggap orang hebat, biar orang lain menghormati saya. Kalau menghormati saya berarti mengikuti saya, kalau mengikuti saya berarti kepentingan saya ia akan lakukan. Ya misalkan dengan segala hormat, itu biasanya di dunia pilkada ya. Kalau pilkada itu biasanya orang mengetahui kita, akhirnya orang lain itu ikut. Ya, padahal pilkada sekarang itu, pileg itu kan biayanya banyak, mahal sekali. Kalau enggak NPWP, nomor piro, wani piro enggak jadi sekarang. Jadi transaksi seperti inilah yang sebetulnya ada indikasi riya. Nah, kalau seperti ini ya kalau seperti ini apa? Fayam kutuhu wa yahrumuhu wa yadhurruhu wa la yanfa'uhu. Orang yang melakukan amalannya seperti ini, maka dia akan fayam kutuh, maka dia akan dapat marahnya ya. Wa yahrumuhu, dan dia juga dikutuk ya, wa yadhurruhu, dan dia juga disalahkan, walayan fauhu, dan ini juga enggak ada manfaatnya sebetulnya. Orang menghormat kalau hanya sesaat kan habis itu sudah. Tapi kalau hubungan batin seseorang dilakukan dan itu menjadi ikhlas, lama-lama akan panjang hubungan. Tapi kalau sesuatu yang dijalankan pada proses transaksi belaka sesaat, habis itu ya sudah. Nah, orang seperti ini akan dapat kutukan, akan dapat marah, akan dapat disalahkan, dan tidak ada keuntungannya. Wa yakhsarud dunya wal akhirah. Orang seperti ini yang melakukan sesuatunya itu dalam kerangka riya, yakhsarud dunya, orang seperti akan rugi
Fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ya maunya dipilih nggak jadi dipilih. Kadang kalau orang tahu kok ya wis tak cukup duit urusan milih hati nurani. Nah, itu kan ada gerakan ambil uangnya, nggak usah pilih orangnya, itu juga banyak. Ya sudah riak di hadapan Allah nggak ada hasilnya, di hadapan manusia ya nggak dipilih. Nah, ini banyak sekali ya para salikin, para hadirin sekalian, berat memang. Wawal khusronil mubin, dan orang seperti ini adalah semubin-mubinnya, senyata-nyatanya khusron, orang yang rugi. Wis entek akeh, sudah dapat banyak mengeluarkan uang, ya nggak dipilih, digunjing, dimarahin, dan rugi di akhirat. Nah, makanya berat ya untuk belajar ikhlas ini. Saya lanjutkan para salikin. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa li annahu in ra'a lidaf'iz dharar kana ma yanaluhu min dhararil akhirah a'dhama min ad-dhararil ladzi ra'ahum bihi taf'an lahu wa in ra'ahum li jalbil naf'in kana alladzi yafutu min naf'il akhirah a'dhami min dzalik min dzalikan naf'i wa qad yatal'una ala ri'aihi fayakutu naf'ani. Nah, sekarang model lain. Wali annahu, dan bagi seseorang, in ra'a lidaf'idz dharar, seseorang itu berbuat riak karena menghindari dharar, menghindari kerugian. Ya, saya riak biar tidak dikerjain orang. Masa saya dinyek terus, saya harus sombong, kuat, punya, hebat. Nah, padahal seringkali mobilnya pinjem. Nah, dulu banyak. Wah, saya mau apel misalkan, ya saingannya banyak. Biasa saya mentereng, saya pinjem mobil motor. Nah, dia itu melakukan seperti itu, menghindari, ya, karena mayanal min dzaril akhirah, maka sama halnya orang ini menghindari dharar di hadapan manusia, tetapi dia akan mendapatkan dharar fil akhirah. Nah, gitu loh. Ya, nek dunya gur gawe gagahan tok, tapi padahal dia bukan sesungguhnya, akhirnya akhirat itu akan rugi. Padahal dhararil akhirah itu apa? A'dzama minadz dhararil ladzi ra'ahum bihi taf'an lahu. Jadi kerugian akhirat itu a'dhamun, lebih besar. Ya, min dzarari, dari dharar, kerugian alladzi yang kita lakukan tadi. Ya, dalam rangka mencari manfaat, tapi manfaat akhiratnya kita tinggal, kita hilang. Ya, hanya gengsi di hadapan manusia, sok-sokan di hadapan manusia. Ya kita basa Jawane mbok sak mati ya wae. Ya duwene motor kluthuk, ya udah apele mangkal kluthuk. Ya kalau calonnya seneng dengan keadaan kesederhanaan kita, ya berarti dia tulus. Jadi mencintai itu bukan karena kulitnya, bukan karena tongkrongannya, ya bukan karena tengkrengannya, bukan karena performernya, tapi apa adanya. Itu insya Allah lebih baik, ya. Ya. Wa in ra'ahu lijal bin naf'in. Sebaliknya, tadi itu menghindari kerugian. Sekarang wa in ra'ahum lijal bin naf'in, kalau kita itu riya guna mendapatkan keuntungan, ya tadi menghindari kerugian, karena alladzi yafutuhu min naf'il akhirah, ya a'dzamun min dzalikin naf'in. Jadi kalau kita riya untuk mendapat keuntungan, ingat alladzi yafutun, maka keuntungan akhirat yang luput darinya itu a'dzam, itu lebih besar. Maunya nyari manfaat di dunia, tapi di akhirat hilang. Ya gitu kan? Waqad yatalina ala riyaihi, maka terkadang ya orang yang kita riya itu mengetahui seseorang itu. Ya, kemudian apa?
Fayafutul naf'an, maka dengan demikian orang yang tahu itu berarti keuntungannya adalah luput. Ini jebakan Batman, maunya saya mau digiring suruh nyoblos waktu ini nomor piro di dapil mana, wah dijebak. Ya enggak lah, saya enggak jadi milih, wong orangnya riak. Ini berarti keuntungan akhiratnya itu jauh lebih hilang. Jadi kalau kita, ini contohnya yang ringan-ringan ya, yang kita ketahui sehari-hari. Nah demikian juga kalau kita itu urusan apa ya, tolong menolong ya. Kalau bisa menolong alhamdulillah, kalau enggak bisa ya mohon maaf belum bisa karena situasi, kita aja. Jadi enggak usah mencari nama, apalagi menolong, membantu harus diumum-umumkan, tidak perlu. Itu sudah hilang di dunia, di akhirat juga nggak akan mendapatkan. Gitu ya para salikin, para sahabat. Yang pertama ini tadi adalah riak karena biar nggak rugi. Yang kedua itu riak untuk dapat keuntungan. Oke. Para salikin, rahimakumullah. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa in ra'ahum liyamdahuhu aw liyu'azzimuhu wa liyuqiruhu kana fatahu mir madhillahi ta'ala fi dzalika kullihi ala riya'ihi fayafutuhu dzalika kulluhu ma'adzimin ma ta'arradallahu min adzabillahi ta'ala wa maktihi wa adabihi wa iqabihi alladzi la yudfa'u wa la yutaqu wa na'udzubillah min syakhadihi wa ghadabihi wa iqabihi. Ya, ini sudah mulai ancaman. Wa in ra'ahum, dan jika seseorang itu berbuat riya, ya, liyam dahuhu, dia ingin mendapatkan pujian, ya, waliyu'azzamahu, dan kemudian dalam rangka mendapatkan pengagungan, ya, azim, waliyuwaqiruhu, dan akan dapat membuat orang itu adalah kesenangan, ya, untuk mendapatkan dia itu penghormatan dan dia ingin diagungkan, dia ingin dipuji, dan dia ingin dihormati. Ya, apa? Karena ma fatahu min madhillahi ta'ala. Maka orang seperti ini sama saja melengos itu apa ya? Menoleh, membelakangi terhadap keinginan pujian Allah. Ya, ala riyaihi, atas riya itu. Jadi kalau orang riya itu inginnya dipuji orang tapi tidak dipuji oleh manusia, oleh Allah. Nah, berarti maunya menoleh sana, berarti membelakangi Allah. Ya ini. Nah orang seperti ini para salikin, fayafutu dzalika kulluhu min azimi ta'arrudi lahu min adzabillah. Orang ini awas lo ya, orang yang membelakangi terhadap Allah, kepada Allah atas keinginan untuk dipuji manusia, apa? Ya, itu dia akan mendapat ma ta'arradallahu min ghadabillah. Allah kan murka. Lalu kowe sing kok goleki menungso bukan aku Rarakan gitu kata Allah. Bahasane bahasa Surabayaan. Enggak, kowe itu enggak goleki aku. Sing kok goleki menungso. Lah kowe itu ngeplekno aku. Nah, kira-kira kita Allah marah. Sing kok goleki menungso kok, ya. Wa maktihi, dan dia Allah itu juga akan memurkanya, wa adzabihi, ingat azab saya, ya, wa iqabihi, dan dengan demikian kamu akan mendapatkan hukumannya. Alladzi yadfa'u wa la yutaq, dan orang seperti ini yang tidak dapat ya yudfa'u wa yutaq, dan tidak akan dihindari, wa la yutaqun, dan tidak dapat dihindari, ditahan. Ya udah, ancamannya, marahnya, azabnya, ya wes, nggak usah suwe-suwe kata Allah, itu nggak bisa ditahan. Jadi kalau orang riya hubungannya dengan takabur itu sudah jadi satu.
Wa na'udzubillah, moga-moga kita dijauhkan dari sikap seperti itu dari Allah, min sakhotihi, dari kemaharan Allah, wa min sakhotihi, dari murkanya Allah, wa ghadabihi, dan marahnya Allah, wa ngiqabihi, dan hukumannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir, bagaimana kita ikhlas sekarang? Itu tuh kan tadi bagaimana kita tidak riak. Kalau tidak riak, jawabannya kita ikhlas. Bagaimana kita caranya ikhlas? Di akhir dari bab ini, Syekh Izzuddin mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa nawbihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza wadhaba man rahiba fil ikhlasi ta'ala ala ma dzakarnahu bi ikhdarihi wa idmanihi al fikri fihi wa tadarru'illahu ta'ala fi ayyinahu wa yusbitahu ala ikhlasi fa yuwaffiquhu ilaihil makhalla ri'ahum fatalatha say'an fa say'an famajjadhu nafsuhu bima fihi min idhamid darari wa fawatil azimin naf'i wala yazulu yatadarraju fil ikhlas ila ayyashira fil mukhlisin birahmatillahi rabbil alamin. Para salikin, ini tutupnya. Fa idza wadhaba man rahiba fil ikhlasi ta'ala, jika seseorang ya rohiba ya fil ikhlas, terus menerus ya memohonkan, menginginkan ikhlas karena Allah ya. Jadi ini yang penting, kata kuncinya belajar membersihkan hati, terus menerus belajar ikhlas. Walaupun ikhlas itu berat loh ya, karena kita itu manusia ya. Tapi harus dilakukan. Karena itu mengapa zikir, tazkiyatun nafas, tasfiyatul qalbi itu bagian dari membersihkan hati untuk belajar ikhlas ya. Alama dzakarnahu, dari apa yang contoh-contoh yang 2-3 kali pertemuan yang kita jawab ya, bi ikhdarihi wa itmanhi fikri fihi, dan kemudian kita menghadirkan hati ya, ikhdari bi itmahi wal fikri fihi, dan kita juga berpikir tentangnya. Tadi kan contohnya macam-macam. Oh jangan ini percuma. Oh jangan menyakiti kalau rezeki. Oh yang ikhlas. Oh kalau membantu jangan pamrih, gitu. Contoh-contohnya kan kita berpikir dan hati kita datang ya. Ini kata kuncinya. Wa tadarru'a illahu ta'ala. Kita harus tadarru'. Kita harus mengiba. Kita harus nangis, kita harus ternyuh, kita harus tunduk, dan kita ya bahasa Jawanya kira terus ndelosor ya. Ya tadarru' ila ta'ala, kita harus tadarru' kepada Allah ya, dengan apa? Ya fi ayyu'innahu wa yusbituhu. Sekaligus tadarru' untuk minta pertolongannya dan untuk memantapkannya hati kita ikhlas ya alal ikhlasi wa yuwaffiqihi, dan kemudian dengan ikhlas kemudian kita mendapatkan taufik wa yuwaffiqihi ilahi makhalla ri'auhu. Maka dengan demikian ingat, kalau kita sudah tadarru', kita ikhlas mendapatkan taufik ya, disebutkan di sini adalah idmahalla ri'auhu wa talafa say'an fasya'an. Maka riya itu akan terbunuh dengan sendirinya, sedikit demi sedikit. Tapi kalau riya itu kita biarkan akan membesar, sedikit-sedikit riya. Tapi kalau kita sudah tadi tadarru', kemudian kita belajar ikhlas, mendapat taufik dari Allah, maka dengan demikian ujungnya, hasilnya riya itu akan menyingkir sedikit. Dilokno ya ora usah lebokne ati, dibuli ya tokno ae, difitnah tokno ae. Gusti Allah. Ya. Gusti Allah mboten sarik, kira-kira kan gitu kan? Ya, biarlah Allah yang akan menjadi wakil kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
tak ngoros lah, tidak peduli orang itu mau ngapain ya. Famajjadahun nafsu bima fihi min idzamid darar wa fawati azimin naf'in. Maka dengan demikian kalau kita akan mendapatkan taufik tadi, kerugian besar dan hilangnya keuntungan besar akan dikeluarkan oleh jiwa kita. Jiwa kita menjadi bersih, tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Ya, sudah bersih, memancarkan bening, maka caranya tadi tadarruk, mohon taufik dan belajar terus ikhlas. Dengan cara itu riya akan dikeluarkan dari jiwa kita. Ya, wala yazalu yadarraju fil ikhlas. Nah, kemudian dia hasilnya apa? Ikhlas. Kalau orang sudah nggak peduli dengan, bukan nggak peduli dalam arti tidak social consciousness ya, human being bukan. Artinya nggak peduli mau dibully, mau disanjung, mau difitnah, nggak peduli. Ya, maka dengan inilah tanda ikhlas. Ya, ikhlas itu berarti apapun karena Allah. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ila ayyasiro minal mukhlisin, maka dengan demikian kita yang melakukan seperti itu menuju menjadi ikhlas, menjadi bagian orang yang minal mukhlasin. Minal mukhlisin, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas apa? Bi rahmati rabbil alamin, dia akan dapat berkah karenanya rahmat Allah semesta alam. Kita akan mendapatkan rahmatnya Allah, kita akan mendapatkan berkahnya Allah, dan ini menjadi apa yang kita tanam di dunia akan kita petik nanti di yaumil akhir. Jadi begitu ya para sahabat, para salikin. Intinya mari kita belajar ikhlas, sedikit mungkin kita hindari untuk untuk riya. Kan kalau sudah riya itu biasanya hubungannya takabur, dan kalau takabur itu hubungannya nanti ghibah. Mengapa kok tidak saya, kok yang lain? Ini nanti otaknya berjalan yang di luar nalar. Para salikin, demikian moga-moga yang kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan ridha, berkah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.